וואו 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 וואו, משהו שם באדר, אזור אדר. על המעמד, וואי וואי, הרצל הלכה בקיוסק של ג'וקר, הלך על הרצל, על המעמד, וואי איזה מזל, נס משמיים ואנחנו פה. I'm right now at one of the locations where an Iranian ballistic missile has hit in the center of the country. You can see the destruction all around where I am standing, and it goes on 100 meters to each direction. And together with the Home Front Command and other law enforcement agencies that are here, we're assisting and helping the people to get out from all this chaos. Kemarahan Iran, Rusia, dan para sekutunya sudah meledak ketika Amerika berani menyentuh Iran yang selama ini hanya diam. Beberapa orang menyangka Iran akan diam. Beberapa pejabat tinggi Amerika bahkan meyakini bahwa Iran dan sekutunya tak lebih dari sekadar ancaman retoris belaka. Tapi mereka salah besar. Sangat besar. Hari-hari ini, dunia sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang lebih luas, lebih membara, dan jauh lebih menakutkan dari sekadar konflik regional. Amerika telah berbuat gegabah. 3 titik tal militer dan nuklir Iran diserang tanpa peringatan. Bukan hanya serangan itu menghancurkan infrastruktur penting, tapi juga merobek harga diri bangsa Iran yang selama ini telah menahan diri. Dan inilah kesalahan terbesar Amerika, mengira kesabaran adalah kelemahan. Kini, kemarahan Iran tidak datang sendiri. Ia datang bersama desisan rudal yang telah disiapkan oleh Rusia, dengan ketegangan dingin yang menunggu meledak dari Cina, dengan panasnya bara dari Korea Utara yang hanya menunggu satu aba-aba, serta dengan deru senapan dari Pakistan yang kini menunggu giliran. Satu komando, satu arah, satu tujuan menghancurkan Amerika. Selama ini, kekuatan timur hanya diam. Mereka bersabar, tapi mereka tidak tidur. Rusia, Cina, Korea Utara, Pakistan, dan bahkan negara-negara timur lainnya telah menunggu momen ini selama puluhan tahun. Menunggu satu aba-aba dari Iran untuk satu komando, satu serangan, satu sejarah. Dan sekarang, tangan-tangan mereka sudah gatal. Gatal untuk mengeksekusi kekuatan yang selama ini ditahan. Amerika akan menjadi target. Satu demi satu kota akan jadi ladang perhitungan. Washington, Los Angeles, San Diego, Chicago, Houston, dan bahkan New York. Ketika rudal-rudal antar benua Rusia mulai diarahkan, dan ketika peluncur-peluncur nuklir strategis Cina dinyalakan, maka saat itulah Amerika akan menyadari bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Iran bukan sendirian, Iran bukan lemah, dan Iran tidak akan memaafkan. Netanyahu dan arogansi yang membakar dunia. Sebelum serangan brutal itu terjadi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berdiri lantang di mimbar dengan wajah penuh kesombongan. Dengan suara keras, ia mengatakan, "Saya sudah memperingatkan Iran, Israel dan Amerika datang dengan kekuatan besar, dan akan berdamai juga dengan kekuatan besar. Maka tunduklah kepada kami." Kata-kata ini bukan hanya menyinggung Iran, tapi juga membakar amarah semua sekutu Iran. Dunia Timur, yang selama ini diam, tidak bisa menerima arogansi seperti itu. Siapa Netanyahu? Siapa Amerika? Siapa mereka sehingga merasa dunia berada dalam cengkeraman tangannya? Iran siap habis-habisan. Ahad dini hari, tanggal 22 Juni tahun 2025, Iran bersumpah untuk membalas. Tidak sekadar balas dendam. Ini adalah soal kehormatan, kedaulatan, dan harga diri sebagai bangsa merdeka. Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Aziz Nasirzadeh, telah menyatakan, "Semua pangkalan militer Amerika berada dalam jangkauan kami, dan kami akan menargetkan mereka dengan penuh keberanian." Iran sejauh ini masih memilih untuk berdiri sendiri, belum meminta bantuan dari Rusia, belum mengerahkan aliansi strategis dari Cina, dan belum membuka jalur militer bersama Pakistan dan Korea Utara. Tapi dunia tahu, begitu aba-aba itu keluar dari Teheran, maka seluruh dunia timur akan bergerak.
Satu persatu kekuatan yang tersembunyi akan menyatu. Perang yang tidak bisa dihindari. Selama lebih dari 1 pekan terakhir, Iran dan Israel telah saling meluncurkan rudal, drone, dan serangan siber. Tapi semua itu masih sebatas pembukaan. Kini, dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat, skala konflik telah naik menjadi perang besar-besaran di kawasan Timur Tengah. Israel telah menaikkan tingkat kesiagaan nasional. Semua kegiatan pendidikan, rapat publik, bahkan tempat kerja non-esensial telah dihentikan. Sebab mereka tahu, hujan rudal bisa datang kapan saja. Di sisi lain, Amerika Serikat telah mulai mengirimkan pembom B-2, satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom penghancur bunker seberat 15 ton. Bom-bom ini dipercaya mampu menghancurkan fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di Fordow, Iran, bahkan yang terkubur lebih dari 60 meter di bawah tanah. Namun Iran sudah memperhitungkan semuanya. Sistem pertahanan SD-400 dan S-400 telah diaktifkan. Ribuan pasukan Quds telah menyebar ke titik-titik perbatasan. Armada Laut Kaspia sudah bersiap menghadang kapal-kapal Amerika di Samudera Hindia. Rusia, China, dan Korea Utara diam tapi siap. Di balik diamnya Moskow, Beijing, dan Pyongyang, ada strategi besar yang sedang menunggu aba-aba. Rusia telah mengerahkan kapal selam nuklir ke Samudera Pasifik. China telah menaikkan status tempur angkatan roket keduanya. Korea Utara pun telah menghentikan seluruh aktivitas sipil besar dan memusatkan kekuatan rudalnya ke arah Pasifik. Iran memang menjadi sasaran langsung. Tapi begitu Teheran memberi isyarat, maka badai akan datang dari seluruh penjuru timur. Ini bukan lagi soal membalas. Ini adalah soal menunjukkan siapa sebenarnya yang mengendalikan kekuatan sejati di bumi ini. Amerika akan menyesal seumur hidup. Amerika berpikir mereka bisa menguasai segalanya dengan bom. Tapi kali ini mereka salah sasaran. Mereka menyerang bangsa yang sudah siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan lebih parahnya lagi, mereka telah membangunkan raksasa-raksasa timur yang selama ini hanya menunggu. Satu kesalahan, menyerang Iran. Akibatnya, dunia akan melihat sejarah baru. Bukan hanya perang dunia, tapi potensi kehancuran total bagi satu negara superpower, Amerika Serikat. Dan jika perang besar ini benar-benar pecah, maka satu nama akan tercatat dalam lembar sejarah, Amerika Serikat, negara yang paling hancur di muka bumi. Bersiaplah. Dunia sedang mengarah ke batas akhir. Waktu sudah dekat. Iran hanya tinggal memberi satu aba-aba, dan dunia timur akan bergerak dalam satu tarikan napas. Dan ketika itu terjadi, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghentikannya. Amerika akan tahu arti dari kalimat, jangan pernah ganggu bangsa yang diam, tapi menyimpan amarah.